Cek, cek. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki akhir dari bulan Juli yang sekaligus menandai berakhirnya bulan keluarga GKMI Padi. Meski situasi masih belum menentu, tetapi bersyukur kita masih terus diberi kesempatan untuk datang menyembah Tuhan. Kita diberi kesehatan, perlindungan, dan hati yang rindu untuk datang menyembah Tuhan. Untuk mengawali peribadahan kita akan pujikan Tuhan Ku Rindu. Kita pujikan pujian ini 2 kali. Ibadah Raya Minggu keempat atau bulan penutupan bulan keluarga akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang di dalam Tuhan Yesus telah membentuk dan hadir di dalam keluarga.
turunlah atas saudara-saudari sekalian, kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Amin. Menyambut serta menghayati penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya terhadap setiap kita dan keluarga kita. Kita akan pujikan, ku cinta keluarga Tuhan. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ku cinta keluarga Tuhan. Bersama-sama semua saling mengasihi. Bersama-sama semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya
refleksi keluarga yang melayani. Tuhan membentuk keluarga dengan tujuan-tujuan mulia untuk mencerminkan keluarga kerajaan Allah yang terbuka. Jangan puas jika sukses dan kebahagiaan yang dicapai hanya dinikmati sendiri, sebab kasih, damai, keadilan, dan harapan haruslah mengalir ke dalam dan keluar. Jangan bangga jika cinta kasih membuat keluarga kita seperti surga, namun surga yang berbakar tembok. Sebab hakikatnya keluarga dipanggil untuk menjadi alat kasih-Nya, meluaskan surga itu bagi sesama, melayani yang membutuhkan. Keluarga dipanggil untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga tahu tugasnya sebagai gereja kecil, di mana di dalamnya ada pujian, doa, dan firman menjadi energi utama. Keluarga yang tahu bahwa kejayaan, uang, kuasa, dan jabatan sekalipun begitu menarik, bukanlah penentu. Pada akhirnya keluarga akan menyadari jika kebahagiaan dan kelegaan hanya berpangkal pada keterikatan dengan Tuhan, dan bahwa semua kehebohan kita setiap hari hanya remah-remah kehidupan belaka. Mari fokus pada esensi kehidupan, berdekat, bertumbuh, dan melayani Tuhan bersama keluarga kita. Berbahagialah kita yang menjadi keluarga-keluarga di dalam Tuhan, karena kita memiliki Allah yang senantiasa memandu dan menuntun setiap langkah kehidupan kita dalam rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita akan pujikan pujian, berbahagia tiap rumah tangga, sekaligus menyambut kebenaran sabda Tuhan. Bahagia tiap rumah tangga di mana engkau tak terdekat, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taatkan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, lalu tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari jemaat Tuhan persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah kami, Tuhan sumber kehidupan, Engkau firman yang hidup. Hanya kepada Engkau, baik kami sebagai pribadi maupun kami sebagai keluarga, berharap dan bergantung. Sebab itu kami senantiasa menantikan firman Tuhan di dalam hidup ini.
untuk menjadi pegangan, untuk menjadi satu tuntunan Tuhan buat kehidupan kami, khususnya kehidupan keluarga. Mari urapi berkati hamba-Mu, juga kami semua yang mendengar di pagi hari ini. Sehingga ya Tuhan, apa yang kami dengarkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam di dalam hati kami dan kemudian kami kerjakan di dalam kehidupan melalui keluarga yang Tuhan berikan. Terima kasih, Maria Roh Kudus tolong kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, untuk pagi hari ini kita akan menyiapkan diri dengan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-24, dari Yosua 24. Kita melihat 2 ayat, tetapi nanti mungkin di dalamnya di sana sini ada beberapa yang mau kita cek, mau kita lihat bersama-sama. Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama, lalu kemudian kita ayat 15. Kalau sudah mendapat, ayat pertama dulu, supaya nanti kita tidak berbolak-balik. Ayat pertama ini adalah firman Tuhan di mana Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Sikem. Ya, saya akan bacakan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menyimak. Di bawah judul Pembaharuan Perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayatnya yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allahnya orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah sangat jelas bahwa keluarga itu mempunyai satu posisi atau tempat yang sentral dalam kaitannya dengan iman. Ya. Jadi di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen, keluarga itu punya posisi yang sentral dalam kaitannya dengan iman. Sejak dari masa penciptaan, keluarga itu menjadi tempat di mana Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Di dalam keluarga Tuhan diperkenalkan, iman diperkenalkan. Di dalam keluarga iman itu ditumbuhkan, dipelihara. Keluarga Adam dan Hawa, keluarga Nuh, keluarga Abraham, keluarga Ishak dan Yakub, keluarga keturunan-keturunan mereka yang tidak terhitung jumlahnya bahkan sampai dengan ke ujung bumi, ke ujung dunia. Keluarga itu menjadi tempat persemaian iman. Di situ kita belajar tentang Tuhan. Di situ kita belajar tentang kasih setia Tuhan. Di situ kita belajar tentang hukum Tuhan. Di situ kita belajar tentang rencana Tuhan. Kalau belajar dari gereja, mungkin seminggu hanya 1 jam, paling lama 1,5 jam. Ditambah dengan persekutuan kecil, berapa jam seminggu cuma. Jadi tempat yang paling utama yang lebih dahulu memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan iman, itu adalah di dalam keluarga. Kita sama-sama belajar di situ bagaimana supaya kita ini menjadi umat yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, dalam perjalanan umat di masa lalu, Yosua ini sebagai pemimpin bangsa, dia memberikan contoh bagaimana suku-suku bangsa itu yang terdiri dari keluarga-keluarga itu, keturunan-keturunan Abraham itu yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya tadi. Mereka dikumpulkan untuk mereka menyadari bahwa mereka itu telah diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Mereka sudah dilindungi, mereka sudah dituntun. Lalu sekarang tiba waktunya kepada mereka itu ditantang oleh Yosua.
Ditantang untuk mereka itu berani tidak menyatakan komitmen iman. Ayat 1 tadi kita baca, mereka dikumpulkan di satu tempat namanya Sikem. Berkumpul mereka di situ. Dari suku-suku yang tidak terhitung banyaknya itu mereka berkumpul di situ, dikumpulkan, para pemimpinnya juga ada. Yosua lalu menyampaikan di situ perkataan Tuhan. Apa yang telah Tuhan kerjakan untuk menepati janjinya itu tadi. Membawa mereka keluar dari Mesir, memelihara mereka, memenuhi segala hal yang mereka butuhkan. Membiarkan mereka untuk bertambah banyak, menjadi semakin kuat, semakin kuat. Mau membawa mereka ke tempat, ke negeri yang dikatakan di situ dalam ayat 13. Aku bawa kamu ke satu negeri yang kamu tuh gak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Ya, diciptakan, dituntun, dipelihara, diberi satu tempat. Di mana tempat itu kamu gak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Disediakan. Nih di hadapanmu sekarang. Ya. Apakah kamu akan tetap beriman kepada Tuhan atau kamu akan menyembah Allah lain? Apakah kamu akan takut dan hormat kepada Tuhan atau kamu memilih untuk menyembah Allah lain? Yosua menantang mereka dengan semua kasih setia Tuhan yang ada di hadapan mereka. Apakah mereka ini akan berbalik? Apakah mereka akan meninggalkan Tuhan? Di ayatnya yang ke-15 Yosua mengatakan, kendati kamu semua meninggalkan. Tapi apa kata Yosua? Ayat 15 bagian C tadi, kita baca bagian akhir. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ini menjadi tema dari penutup bulan keluarga. Kita sudah belajar kemarin. Keluarga yang apa? Yang pertama? Wah lupa ini, gawat ini. Yang saling mendoakan ada, mendukung ada, ya, menjadi support system. Kemarin kita baru belajar, dan hari ini kita belajar. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Apa artinya? Saya pikir orang yang paling mengerti arti ini adalah orang-orang yang pergi beribadah sendirian. Mereka yang rindu, bertahun-tahun suami saya punya jalan sendiri, berbeda dengan saya. Bertahun-tahun anak saya punya jalan sendiri. Mereka akan tahu betapa kata-kata ini nih meaningful, kata-kata ini penuh makna karena dia sendirian. Tetapi kalau mungkin kita yang bersama-sama, selalu bersama-sama, alah wis ngono ae. Tetapi kalau mereka yang tidak merasakan ini, mereka akan tergetar mendengar ini. Aku dan seisi rumahku. Sebab ini kerinduan mereka. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. So apa artinya? Ya. Yang pertama catatan saya. Dengan menyebut seisi rumahnya, Yosua menyatakan bahwa keluarga itu harus diikut sertakan. Keluarga itu harus diikut sertakan dalam hal menyembah, dalam hal beribadah kepada Tuhan. Urusan ibadah kepada Tuhan itu bukan urusan personal. Ini bukan pokoknya saya iya beres, bukan. Ini bukan soal pribadi saya belaka. Iman itu bukan soal pribadi tetapi juga membawa serta keluarga dalam satu kesatuan. Maka buat kita semua penting untuk mendorong keluarga dan seisi rumah kita untuk tekun beribadah kepada Tuhan. Bawa keluarga kita untuk makin mengenal Tuhan, tahu hukum-hukum Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Dorong mereka supaya mereka itu giat dan aktif. Bukan cuma kita sendiri saja yang giat, aktif, setia. Keluarga dilarang. Atau mungkin siji wae. Nek dua-duanya ke gereja sapa sik nang omah. Ya. Engko anake ikut juga, engko piye? Omahe kosong. Ya. Dorong mereka. Ya. Enggak usah ikut-ikut, kadang-kadang sudah enggak ikut ini itu, untuk apa ikut ini itu, enggak usah, jangan. Ya. Atau di masa ibadah online ini, setidak-tidaknya gereja menyediakan banyak hal supaya keluarga tetap beribadah melalui ibadah-ibadah online. Sekolah minggu kami baru rapat kemarin ya. Dan agak prihatin sedikit dengan keadaannya. Guru-guru sekolah minggu sudah susah payah
untuk melakukan rekaman online. Ya. Tapi memang kalau online itu kita agak sulit ya mengetahui seberapa anak yang ikut gitu. Namun dari kelompok-kelompok kelas-kelas itu ada grup-grupnya, ada grup WA-nya, betul ya, ada grup WA-nya. Lalu ketika sudah ibadah sekolah minggu online, lalu kemudian cerita ada, tugas juga ada. Tetapi yang memberikan respon mengerjakan tugas itu sangat sedikit. Kecuali Batita, wah saya cukup salut ya. Kalau yang Batita kelas kecil itu 20 anak, itu mereka mengerjakan tugas dan berlomba-lomba cepat. Setelah online itu langsung saat itu juga mereka tugasnya dipasang ya di dalam grup itu, lalu oleh gurunya mungkin ditaruh di Facebook dan lain sebagainya. Tapi kelas-kelas yang lain minim. Guru sekolah minggu putar otak. Wah gimana kalau pakai Zoom supaya kelihatan kalau mereka itu ada. Di Subak kemarin ya 1 kali ya pakai Zoom. Baru 50% yang ikut serta. Ini loh peran orang tua, dorong. Jangan dibiarkan aja bangun siang, wong sekolah ya online wis ban biasa tangiawan. Bangun siang dibiari, begitu bangun sudah keliwat sekolah minggunya. Ya, didorong, begitu juga yang remaja atau pemuda. Setiap hari Sabtu Mas Kukoh juga membuat PA, saya tahu. Tapi yang merespon juga sedikit. Mbuh setu tuh anak kita ngapain aja, mbuh main YouTube, mbuh apa. Ya, enggak didorong, dorong Bapak Ibu. Joshua menyebut dengan seisi rumahnya. Artinya mendorong mereka untuk mereka ini ikut seisi rumah di dalam beribadah kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua maknanya adalah menyatakan bahwa keluarga itu adalah unsur penting untuk membentuk umat. Jadi keluarga itu unsur penting untuk membentuk umat Tuhan. Kalau anggotanya itu keluarga itu tekun dan setia, maka umatnya otomatis menjadi umat yang tekun dan setia. Di masa sekarang keluarga ini menjadi pembentuk gereja. Kalau keluarga kita ini tangguh dan kuat, maka gerejanya juga tangguh dan kuat. Anak-anak kita ini adalah generasi penerus dari GKMI Pati. Kalau tidak mulai dari kecil mereka dididik untuk beriman kuat, beriman teguh dan setia kepada gereja. Bagaimana gereja kita ini nanti 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Ya. Makin lama makin sedikit. Ya. Kita kemarin berpikir bagaimanapun juga dengan ibadah-ibadah di rumah ini ada positifnya. Positifnya apa? Keluarga makin solid, kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi coba kita cek, sudah berapa bulan kita beribadah di rumah? 4 bulan mungkin? Masuk ke 5 bulan mungkin? Tapi cek, apakah betul setelah itu kemudian imannya menjadi makin solid, menjadi makin kuat, keluarga menjadi, kalau enggak sama aja. Ya. Berarti tidak berefek apa-apa yang namanya di rumah, tidak ada efeknya. Yang berikutnya, yang ketiga, ketika Yosua mengatakan aku dan seisi rumahku, maka ini artinya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dari para orang tua, dari kita semua untuk mendidik anak cucu kita, seisi rumah kita itu menjadi orang yang beriman. Mendidik itu artinya bukan cuma mengajar, tetapi juga mengawasi, mendisiplin, ya, mengkonfirmasi bagaimana apakah mereka sudah mengerti benar dan lain sebagainya. Sebab kadang-kadang anak juga kritis, wah bapak cuma pinter ngomong, ibu cuma pinter ngomong, ya. Anak-anak juga bisa kritis. Jadi kita bukan hanya mengajar, tetapi mendidik di situ juga sekaligus memberi teladan dan juga mengawasi, memastikan bahwa mereka betul-betul mengerti akan firman Tuhan. Yang keempat, ingat selalu landasan dari hidup keluarga beriman adalah rasa syukur. Kenapa sih kok mesti bawa-bawa seisi rumahnya, semua dibawa untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Rasa syukur. Bangsa Israel tadi diingatkan apa yang Tuhan kerjakan buat mereka. Kita juga diingatkan apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk keluarga kita sejak pertama kali keluarga kita itu dipersatukan, dibentuk oleh Tuhan. Luar biasa. Dulu kita nggak punya apa-apa. Dulu pekerjaan kita biasa-biasa saja. Dulu kita mungkin bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan membawa rumah tangga kita ini, ya, dari waktu ke waktu menjadi lebih gemilang, lebih baik, lebih cerah, lebih meningkat, lebih bahagia, lebih punya segala-galanya. Ini Tuhan. Karena itu dikatakan di sini bersyukur
keluarga yang bersyukur, dibawa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Inilah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dijabarkan oleh Joshua. Memang bulan keluarga 2020 ini unik. Sebab memang kita tidak punya banyak aktivitas, tidak ada lomba-lomba, tidak ada talk show, tidak ada nonton bareng dan diskusi film keluarga, tidak ada kebaktian kebangunan keluarga. Tetapi tidak mengapa. Ini justru masa-masa buat kita ini untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Bertahun-tahun kita belajar, mengisi, sibuk, prakteknya belum. Justru inilah waktunya untuk kita coba bisa mempraktekkannya. Supaya kita bisa saling bertumbuh iman, kesatuan, kebersamaan, komunikasi, saling peduli dan lain sebagainya. Seperti Joshua, kita ingat dan sadari keberadaan keluarga kita ini adalah untuk melayani Tuhan. Melayani bukan cuma di ruang-ruang ibadah, tetapi melayani itu juga dalam aktivitas sehari-hari yang langsung dikerjakan untuk Tuhan atau melalui masyarakat. Dan justru ketika gereja ini agak terhambat di dalam pelayanannya, kita justru ditantang untuk makin kreatif, untuk menemukan cara-cara melayani, cara-cara menjangkau orang yang baru, yang kreatif, yang selama ini mungkin tidak kita pikirkan. Kalau selama ini mungkin energi kita ini terlalu banyak dipakai untuk ke dalam gereja, ini juga mungkin saatnya untuk mengalihkan energi itu dipakai untuk mengarahkan diri melayani di luar gereja. Ya. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Giatkan anggota keluarga untuk tetap dapat melayani Tuhan di masa serba terbatas ini, tentu dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Tetapi ingat, pandemi bukan halangan. Pandemi bukan halangan untuk keluarga dapat beribadah, untuk dapat bertumbuh iman dan melayani. Percaya Bapak Ibu, bahwa setiap niat baik itu untuk melayani Tuhan pasti ada jalannya. Terbatasnya seperti apapun juga, niat baik untuk melayani Tuhan itu pasti ada jalannya. Asal ada kemauan, ketulusan, dan takut akan Tuhan. Aku dan seisi rumahku menyembah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami diingatkan untuk kami tidak membawa diri kami untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Kami diingatkan untuk membawa seisi rumah kami beribadah kepada Tuhan, bukan terbatas di ruang-ruang gereja saja, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah inti dari ibadah kami. Senantiasa dalam segala aspek hidup kami menyembah, melayani Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur atas segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup keluarga kami dan bersyukur melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Begitu besar kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan pada setiap kita. Bahkan Dia sudah terlebih dulu melayani kita, menolong kita, bahkan menebus kita. Maka dari itu sudah selayaknya kita bersatu di dalam kasih, menyembah, memuji dan memuliakan Dia, dan terlebih juga melayani Dia. Aku dan seisi rumahku, kita akan pujikan pujian ini sekaligus menanggapi kebenaran sabda Tuhan. Bersatu dalam
dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Sekali kata melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Seperti yang kita ketahui bersama, akhir bulan Juli sekaligus menjadi penanda berakhirnya bulan keluarga. Sebelum bulan keluarga ditutup, akan disampaikan sambutan dan diikuti oleh pemukulan gong oleh Ketua Panitia Hari-Hari Besar. Kepada Bapak Rudi Kurniawan dipersilahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Pertama-tama kita mengucapkan syukur pada Tuhan atas penyertaannya hingga hari ini kita dapat beribadah dan menyelesaikan bulan keluarga dari awal sampai akhir pada hari ini. Keluarga merupakan gereja-gereja kecil dalam Tuhan. Gereja akan besar dan solid jika ditentukan dengan keluarga yang harmonis, yang mencintai Tuhan, saling mengampuni. Dan izinkan saya mewakili mewakili panitia hari-hari besar menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung, Bapak Ibu Majelis, hamba Tuhan, Bu Woro dan Pak Pendeta Michael, serta rekan-rekan sekalian yang telah melayani acara bulan keluarga ini. Walaupun acara bulan keluarga ini tidak seperti yang dulu-dulu, ada game, ada berbagai macam acara, namun kita tetap bersyukur karena melalui bulan keluarga ini banyak keluarga-keluarga yang dapat dipersatukan dan saling mengampuni. Untuk itu saya mewakili Ketua Panitia Hari Besar untuk menutup bulan keluarga pada hari ini. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah kami, sumber kekuatan, sumber kehidupan, kami mengucap syukur untuk segala hal yang baik yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, berkat, rezeki, perlindungan, kebahagiaan, bahkan Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih, dan pada hari ini pun kami hendak terus menyerahkan, mempercayakan penghidupan kami ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Kami mendoakan keberadaan kami, pribadi lepas pribadi, maupun khususnya untuk keluarga-keluarga di GKMI Pati ini. Tuhan kiranya memberkati keluarga-keluarga kami, limpahi dengan berkat dan rezeki. Apa yang menjadi pekerjaan dan usaha kami juga Tuhan berkati. Bahkan di tengah-tengah pergumulan hidup dan masa depan, kami mau terus menyatakan, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau Tuhan yang memimpin, Engkau turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Tuhan bahkan menyediakan jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Baik kami keluarga yang bergumul dengan kerukunan, keharmonisan, kami yang butuh damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, hati yang terpecah-pecah satu sama lain. Oh Tuhan, satukan kami kembali sehingga keluarga kami menjadi solid, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Tolong untuk setiap keluarga yang bergumul ketika mereka kehilangan pegangan dalam hidup ini, biarlah mereka selalu ingat untuk berpegang kepada firman Tuhan. Kami percayakan Tuhan keluarga-keluarga ini, juga jika ada yang bergumul dengan usaha pekerjaan, kehidupan ekonomi yang sulit, kehidupan ekonomi yang terdampak oleh suasana pandemi saat ini, biarlah Tuhan juga akan menolong mereka sehingga terjadi pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga. Kami mendoakan untuk keluarga-keluarga yang bergumul dalam mendidik anak. Mungkin ada anak-anak yang keras hati, mungkin ada anak-anak yang sukar untuk dididik, sehingga di dalam keluarga juga terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, kurang harmonis. Tuhan berkati, sehingga sebagai orang tua kami juga dapat mendidik anak-anak kami di dalam Tuhan. Berikan hati yang lembut juga untuk setiap anak-anak Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa mereka adalah anak Tuhan yang dikasihi, yang diinginkan kehidupannya itu akan menjadi baik. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga mendoakan pada saat ini untuk jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mereka yang lemah tubuhnya, mereka yang sekian lama Tuhan berjuang di dalam masa pengobatan. Bapa tilik mereka, juga para lansia, para orang tua, Engkau berkati, Engkau tilik mereka, sehingga mereka selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk keberadaan bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya yang pada saat ini sedang menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Tuhan tolong sehingga pemerintah negara kami juga dapat menentukan langkah-langkah yang terbaik, langkah-langkah yang tepat untuk menanganinya. Dan jikapun saat ini dilakukan banyak penelitian untuk menghasilkan vaksin ya Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati penelitian-penelitian ini sehingga segera membuahkan hasil. Kami juga mendoakan untuk mereka, para dokter, para tenaga medis, para perawat Tuhan, rumah sakit ataupun mereka yang menjadi tempat-tempat isolasi Tuhan. Engkau berkati mereka yang berjuang di garis depan setiap hari, bahkan mereka mempertaruhkan kesehatan mereka, nyawa mereka. Engkau berkati mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan, penyembuhan. Juga tolong mereka untuk mereka senantiasa dapat bertugas dengan baik, dengan aman. Kami percayakan bahkan untuk setiap mereka yang menderita oleh karena virus corona ini Tuhan, Engkau berkati sehingga para pasien ini juga segera dipulihkan. Banyak tempat, banyak kota Tuhan, banyak daerah masih merupakan daerah merah, daerah yang penuh dengan orang-orang yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu sehingga segera terjadi pemulihan di tengah-tengah bangsa kami. Kami mendoakan untuk Kota Pati yang kami cintai supaya selalu menjadi tempat yang aman dan kondusif. Engkau berikan kesadaran Tuhan bagi semua orang, semua penduduk di Kota Pati ini sehingga mereka juga tahu bertanggung jawab untuk menjaga dirinya dan juga menjaga orang lain. Bertanggung jawab di dalam hal menjaga kesehatan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk gereja-Mu di tengah-tengah keterbatasan ini, biarlah gereja-Mu senantiasa menemukan terobosan-terobosan terbaik untuk tetap dapat menjangkau jemaat, untuk tetap dapat melayani jemaat sebaik-baiknya.
Kami percayakan, karuniakan kesatuan hati dan setiap program-program yang ada Tuhan, terutama di dalam program-program sosial saat ini, biarlah Engkau juga tolong berkati sehingga melalui ini semua jemaat juga diringankan beban-beban hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percayakan untuk setiap hati yang masih terus berjuang untuk melayani Tuhan di tengah-tengah keterbatasan ini. Para hamba Tuhan, para majelis, para aktivis semuanya Tuhan, Engkau berkati mereka semua dengan kesehatan, kekuatan, dan mampukan mereka untuk tetap menjadi terang walaupun di tengah-tengah suasana yang tidak menentu. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan, kami serahkan doa kami ini, dan bahkan jika nanti sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan juga akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita, komitmen iman kita kepada Tuhan, melalui pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, biarlah kembali dalam kehidupanmu bersama dengan keluargamu semua, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai engkau beserta dengan keluargamu, menjauhkan dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Saat teduh bagi jemaat.